sekarang kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tentang pengelompokan lemak. Bahwa pengelompokan lemak ini secara heterogen itu tidak larut di dalam air, ya, tapi larut di pelarut nonpolar. Jadi kalau kita ketahui lemak itu tidak dapat larut di dalam air, ya. Jadi misalnya kayak kita antara minyak dengan air, ya, itu kan tidak pernah bersatu, ya. Nah, kalau kita kategorikan lipid atau lemak itu ada yang bersifat gliserol dan ada yang bersifat non-gliserol. Nah, yang gliserol itu yang sederhana itu dibagi menjadi lemak dan minyak. Tapi yang non-gliserol itu ada glikolipid, fosfolipid, ya. Jadi dia masuk ke dalam kategori non-gliserol. Nah, metabolisme lipid di dalam tubuh kita itu nanti lipid itu akan diubah menjadi gliserol bersama gliserolid 3-fosfat, ya, di sini. Nah, ini secara akan dipecah gliserol dan menjadi glikosirid 3-trifosfat. Itu juga nanti lipid ini juga akan dipecah menjadi fatty acid. Nah, pemecahan lipid menjadi fatty acid ini dia akan menjadi asetil-CoA, ya. Nah, nanti di sini itu nanti akan terjadi proses oksidasi dan sintesis asam lemak. Jadi, metabolisme lipid itu ada yang bersifat degradasi dan ada yang bersifat biosintesis. Degradasi itu adalah bersifat oksidasi asam lemak yang meliputi di pencernaan, penyerapan dan transport lemak, ya, dan beta oksidasi asam lemak. Nah, kalau di biosintesis lipid itu ada yang namanya biosintesis asam lemak, trigliserol, fosfolipid, kolesterol, dan steroid. Jadi, kolesterol itu merupakan pecahan dari lipid, ya. Makanya kalau kita makan banyak berlemak-lemak itu dia akan tertimbun sehingga bisa menjadi kolesterol. Ini yang berbahaya, ya, trigliserid itu, ya. Nah, ini yang lipid pada ikan ini dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu kelompok yang terdiri dari trigliserid. Ini merupakan bentuk utama dari penyimpanan sumber energi. Nah, ini contohnya berada di tetesan minyak yang terakumulasi dalam daging, hati, ya, sampai dengan beberapa spesies yang terdapat pada usus. Nah, yang berbahaya inilah makanya kalau kita banyak mengkonsumsi lemak itu akan tertimbun trigliserid. Inilah yang nanti berbahaya, yang akan membentuk plak-plak di dalam tubuh kita yang akan menyumbat saluran pembuluh darah kita. Nah, kelompok yang kedua selain trigliserid adalah fosfolipid dan sterol atau kolesterol. Ini akan berbeda dengan trigliserid. Jadi kolesterol di sini dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit dan merupakan komponen utama dari dinding sel, ya. Kolesterol tidak didapatkan dalam bahan makanan nabati dan dinding sel tanaman tidak mengandung kolesterol maupun lipid. Jadi semua makanan yang berasal dari nabati itu tidak ada kandungan kolesterolnya. Nah, di sini bagaimana penyerapan dari lipid dari makanan itu akan berasal dari pencernaan dan absorpsi lemak, kemudian akan diubah menjadi asam lemak atau garam empedu, kemudian akan untuk mengemulsi lemak dalam sistem pencernaan dan melarutkannya dalam tubuh. Nah, ini adalah sumber lemak itu bisa berasal dari makanan, bisa dari biosintesis de novo, atau dari simpanan tubuh di jaringan adiposa. Jadi, lemak-lemak yang tertimbun itu akan tertimbun di jaringan yang namanya adalah jaringan adiposa. Ya. Nah, masalah utama ini karena lemak tidak dapat larut di dalam air, sehingga dia akan menumpuk,
ya, menumpuk-menumpuk yang akan membentuk suatu plak. Lemak yang diemulsi oleh garam empedu ini disintesis oleh liver dan disimpan dalam empedu sehingga mudah dicerna dan diserap. Kemudian ditransportasikan membentuk kompleks dengan protein yaitu lipoprotein. Kemudian garam empedu terdiri dari asam empedu yang berasal dari kolesterol. Nah, kemudian garam empedu ini nanti akan bersifat amfifatik ya, kemudian mengemulsi lemak dan membentuk sebuah gumpalan-gumpalan atau misel di sini ya. Kemudian lemak ini akan dipecah oleh enzim lipase di dalam pankreas. Nah, penyerapan lemak itu dilakukan di sel mukosa usus halus. Kemudian disintesis kembali menjadi lemak di dalam badan Golgi atau retikulum endoplasma. Jadi, kalau kita akan berbicara tentang metabolisme lemak itu sangat rumit, tetapi intinya adalah bahwa lemak itu disintesis ya di dalam liver atau hati ya. Nah, nanti di sini akan dilakukan suatu proses ya. Kemudian nanti akan diserap di dalam sel mukosa usus halus. Kemudian baru akan ditransportasikan. Nah, sekarang bagaimana pencernaan dan absorpsi protein? Nah, protein ini tidak diserap. Protein menjadi asam amino, di ataupun tripeptida. Nah, enzim pencernaan ya, ini disebut protease, di lambung disebut pepsin ya. Kalau di pankreas itu disebut tripsin. Jadi ini merupakan enzim-enzim pencernaan untuk mengabsorpsi atau melakukan pencernaan protein. Nah, kemudian nanti setelah diabsorpsi, ini akan dimasukkan ke dalam darah ya. Nah, terus kemudian di sini protein di sini akan diubah menjadi asam amino. Ya, jadi yang bisa diserap itu adalah asam aminonya ya. Jadi kalau tadi dikatakan protein tidak diserap itu sebetulnya adalah asam aminonya yang dilakukan penyerapan melalui suatu proses ya, suatu proses. Nah, ini juga bagaimana kesimpulan dari metabolisme baik protein, karbohidrat, lemak dan lipid. Proteinnya akan diubah menjadi asam amino, kemudian akan menjadi nitrogen ya, atau pusat nitrogen, kemudian ke jaringan. Kemudian nanti dengan bantuan NH3 atau amonia ya, di sini akan melalui suatu proses siklus urea ya. Nah, terus kemudian dari karbohidrat di sini ada 3 jenis, glukosa, fruktosa, galaktosa, di mana pembentukan jadi glikogen, glukosa ke glikogen itu disebut glikogenesis, yang melalui glukosa 6-fosfat. Jadi kalau glukosa 6-fosfat diubah menjadi glikogen disebut glikogenesis, kalau glikogen diubah menjadi glukosa 6-fosfat disebut glikogenolysis. Nah, kalau glikolisis adalah pembentukan glukosa 6-fosfat berubah menjadi asam pirufat. Kalau asam pirufat ke glukosa 6-fosfat itu disebut gluconeogenesis. Nah, ini membutuhkan suatu asetil-CoA yang akan nanti ada siklusnya yaitu siklus asam sitrat. Kemudian lemak ya. Lemak di sini adalah asam lemak. Di sini akan terjadi suatu pembentukan asam lemak melalui suatu proses transport elektron yang membutuhkan suatu energi. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan untuk metabolisme lemak dan protein. Untuk evaluasi di akhir, silakan teman-teman untuk rangkum, boleh mencari referensi dari rekaman Bu Nova.
nanti dikumpulkan di dalam kantong tugas. Nanti akan Bu Nova berikan kantong tugasnya untuk membuat rangkuman bagaimana sih sebetulnya metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak di dalam tubuh, ya. Nah, itu yang akan dipecah duluan siapa kalau misalnya kita kekurangan energi. Apakah karbohidrat dulu, lemak dulu, baru protein, atau lemak dulu, karbohidrat, baru protein, atau protein, karbohidrat, baru lemak. Jadi misalnya seseorang puasa 1 bulan, tadinya dia badannya gemuk. Nah, ini yang akan dipecah duluan siapa? Cadangan lemaknya dulu, cadangan karbohidrat, atau cadangan proteinnya dulu. Nah, itu silahkan. Jadi Anda rangkum metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak menjadi 2 paragraf ya, maksimal 2 paragraf. Silahkan nanti teman-teman rangkum. Demikian mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan. Semoga bisa dipahami secara garis besar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.